Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 536-540. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kau berlari paling lambat dan bahkan di langit sebelum mendarat di sini. Karena kau mengungkapkan lokasimu seperti itu, tentu saja, itu menarik perhatian para pemburu. Pakar iblis itu menatap waspada ke arah bebatuan yang hancur di tanah, tetapi ekspresinya cukup santai. Selain itu, kau tampaknya yang paling mudah diganggu di antara kelompok itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak datang? Namun, kemampuanmu agak di luar dugaanku. Dia melihat bebatuan yang hancur di tanah dan pupil matanya sedikit mengerut. Dia perlahan melepaskan auranya sedikit demi sedikit. Kau terlihat mudah diganggu, tetapi kemampuanmu sangat kuat. Meskipun kau tidak memiliki bakat sebagai dewa sejati, kemampuanmu sudah ada di sana. Kau tidak lebih lemah dari Su Yao, Huang Yue, dan yang lainnya. Aku benar-benar ingin tahu berapa banyak kemampuanmu yang masih kau sembunyikan setelah pertarungan antara kau dan si Quan Song. Apakah buah persik ini mudah untuk kupetik? Di tanah, pedang terbang melayang pelan dan Qin Mu menegakkan punggungnya sambil menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, napasnya kembali normal dan dia tersenyum. Sejak aku menjadi Master Sekte Iblis Surgawi, tidak ada yang mengatakan bahwa aku terlihat mudah diganggu. Jika kau ingin memetik buah persik ini, mengapa kau tidak mencobanya sendiri? Beberapa saat yang lalu dia terengah-engah, tetapi sekarang seolah-olah tidak ada yang salah dengan dirinya. Ahli iblis itu tersenyum tipis. Kemampuan si Quan Song sangat kuat, sampai-sampai aku pun perlu sedikit waspada terhadapnya. Setelah pertarungan hidup dan mati dengannya, lukamu pasti tidak ringan. Kau menahan napas, tetapi kau tidak bisa menyembunyikan lukamu. Namun, jangan khawatir, jika kemampuanmu cukup kuat untuk mengancamku, aku akan berbalik dan pergi mencari orang lain. Dia mengamati sekelilingnya dan berkata dengan santai, bagaimanapun, masih ada sejumlah lawan yang tidak diketahui jumlahnya yang tersembunyi di hutan ini, jadi aku harus menyimpan kekuatanku untuk menghadapinya, kan? Suaranya terdengar jahat, seolah-olah dia adalah saudara tetangga yang baik hati yang benar-benar peduli terhadap orang lain. Namun, pikiran Qin Mu masih jernih. Dia adalah Master Sekte Iblis Surgawi. Meskipun dia sering menyebut dirinya Master Sekte Orang Suci Surgawi, ada banyak ahli hebat yang ahli dalam jalur iblis di Sekte Iblis Surgawi. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung sangat aneh dan berubah seiring dengan hati. Jika di dalam hati seseorang terdapat sifat iblis, Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung akan memuat teknik-teknik iblis, dan jika di dalam hati seseorang terdapat sifat dewa, maka mereka akan menjadi orang benar. Sebagai Master Sekte Iblis Surgawi, Qin Mu tidak berada pada level di mana ia bisa ditipu oleh suara iblis. Dia tidak percaya sepatah kata pun yang dikatakan ahli iblis itu. Kata-kata itu ditujukan kepada Qin Mu yang lengah. Semua omong kosong tentang berbalik untuk pergi dan menyembunyikan sejumlah lawan yang tidak diketahui jumlahnya. Jika dia mempercayainya, dia akan mati. Qin Mu berdiri diam, tidak bergerak. 8.000 pedang berserakan secara acak di udara dan melayang di sekelilingnya. Mereka menunggu di barisan pertempuran pedang menginjak gunung dan sungai untuk melepaskan kekuatannya. Ahli iblis itu tiba-tiba bergerak, menyerbu langsung ke arah Qin Mu. Energi yang meledak dari tubuh iblis muda sejati ini sangat mengerikan. Ketika pedang menginjak gunung dan sungai milik Qin Mu dilepaskan, dia siap untuk menyerbu mereka. Qin Mu berteriak, dan pedang menginjak gunung dan sungai masih berhasil menjebak tubuhnya. Ahli iblis itu kemudian mengeluarkan bendera besar dan menyapukannya ke arah cahaya pedang, sebagian besar hilang dari gambar gunung dan sungai. Pakar formasi, Qin Mu tercengang. Bendera besar itu tertancap di tanah, lalu terbuka dan memperlihatkan banyak tanda setan. Tanda-tanda itu berputar-putar, dan sebuah mata terbentuk. Ahli iblis itu jatuh ke belakang dan melompat ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Pedang pegunungan dan sungai yang menginjak meledak, tetapi tidak dapat melakukan apapun pada bendera iblis itu. Jelaslah bahwa bendera iblis itu adalah harta karun yang tidak biasa. Qin Mu hendak mengerahkan pedang bebas untuk memotongnya ketika ahli iblis muncul di belakangnya. Qin Mu mengayunkan pedangnya ke sana, tetapi bendera besar lainnya muncul.
Ahli iblis itu melompat ke dalamnya dan menghilang lagi, menyebabkan serangannya meleset. Hanya bendera besar yang tertinggal di tanah. Tak lama kemudian, ada 8 bendera di sekeliling Kinmu. Bendera-bendera itu menyebar, dan ujung setiap bendera terhubung dengan bendera lainnya, membentuk formasi segi 8 yang menempati area lapangan olahraga. Di tengah setiap bendera, ada mata iblis yang terbuka. Kinmu mengerutkan kening saat jejak ki iblis keluar dari mata iblisnya, membombardirnya. Ki vital di sekujur tubuhnya bangkit dan berubah menjadi lonceng besar yang ada di sana namun tidak ada di sana. Di sekeliling dinding lonceng, tanda-tanda petir yang tak terhitung jumlahnya melingkar. Dia menggunakan lonceng pengangkat langit guntur 5 kaisar manusia leluhur kelima. Dentang, dentang, dentang. Ledakan keras terdengar saat Kinmu menyerang keluar dari dalam lonceng, melawan jejak ki iblis. Lonceng pengangkat langit 5 guntur terkadang besar dan terkadang kecil, terkadang kuat dan terkadang lemah. Sementara itu, bendera-bendera iblis terus berkibar, dan ki iblis dari mata iblis terkadang tebal dan terkadang tipis, terkadang kuat dan terkadang lemah. Hal ini menyebabkan lonceng terus berdentang dan mengadu ki dan darah Kinmu. Dia bergerak, dan Five Thunder Heaven Rising Bell juga bergerak bersamanya. Namun, bendera iblis di luar juga ikut bergerak bersamanya. Five Thunder Heaven Rising Bell adalah seni pamungkas kaisar manusia leluhur kelima yang memadukan seni ilahi tubuh jasmani dengan seni ilahi petir. 5 petir adalah 5 awan guntur besar, dan dia menggunakan tubuh jasmaninya yang kuat untuk mengeksekusinya guna membentuk tanda lonceng. Setiap pukulan dan tendangan akan menyebabkan 5 baut petir menyebar, dan lonceng akan menyusut sebelum mengembang. Kekuatan 5 awan guntur dapat meningkat pesat, jadi itu adalah yang paling cocok untuk menghancurkan teknik iblis. Namun sekarang, Kinmu tidak dapat memecahkannya. Tiba-tiba dia berubah menjadi wujud penguasa Saturnus. Gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya dan dia berputar, menyapu melewati 8 bendera besar. Namun, tak lama kemudian, gerbang itu hancur oleh pancaran ki iblis. Pengaruh gerbang surga belum berhasil memaksa keluar wujud asli ahli iblis. Mata terbangun, lapisan tanda formasi berputar di mata Kinmu, dan dia melihat sekelilingnya. Namun, ke arah manapun dia menoleh, dia tidak dapat menemukan ahli iblis itu. Dia hanya dapat melihat sosok-sosok bergerak cepat melalui bendera-bendera seolah-olah mereka adalah hantu. Di dalam formasi, lonceng besar yang terkena ki iblis tidak sepenuhnya membubarkannya. Sebaliknya, mereka bergerak dalam garis-garis halus yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Garis-garis itu diletakkan di ruang dan mengirisnya menjadi banyak bagian. Setiap ruang kubik memiliki rune jalur iblis yang terus terbentuk di dalamnya. Iblis adalah ahli formasi. Serangan sebelumnya hanya untuk mengalihkan perhatian, sementara tujuan sebenarnya adalah menjebak Kinmu dalam formasi pembunuhnya dan memurnikannya. Dengan cara ini, ia dapat menjaga kekuatannya untuk berhubungan dengan orang lain. Dia berencana menggunakan energi sekecil mungkin untuk menyingkirkan Kinmu. Kekuatan sihir pemuda manusia itu jauh melampaui rekan-rekannya, dan seni ilahinya sangat kuat dan ganas. Ada banyak orang yang bisa memaksanya untuk berjaga, tetapi hanya beberapa praktisi kuat seperti Kaisar Manusia Leluhur Pertama dan Kepala Desa yang mampu menekannya di alam yang sama. Namun, ahli iblis yang sekarang dia hadapi juga salah satu dari mereka. Leluhur Pertama dan Kepala Desa adalah para ahli yang telah memasuki jalan tersebut, jadi tidak mengherankan bagi mereka untuk dapat melakukan itu. Namun, ahli iblis itu berasal dari generasi yang lebih muda. Dari titik ini saja, dapat dilihat seberapa mendalam pencapaian formasinya. Keterampilan formasi, Kinmu tiba-tiba membubarkan Five Thunder Heaven Rising Bell dan mengulurkan tangannya untuk meraih peluru pedangnya dengan erat. Pedang terbang yang halus mengalir keluar seperti air dan berubah menjadi tombak besar. Jika seseorang mengamatinya secara detail, mereka akan melihat bahwa itu terbuat dari pedang terbang halus yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak tanpa henti. Setiap pedang menggunakan bentuk pedang spiral, dan ujung tombaknya adalah pedang bebas yang sangat tajam. Pada saat yang sama, rune muncul di sekitar tubuh Kinmu. Rune tersebut bukanlah tanda seni ilahi yang kuat, melainkan simbol aljabar dan matematika, diagram Taiji, diagram Wuji, rune matahari dan bulan, rune 5 elemen, susunan 6 arah, susunan 8 trigram, 64 heksagram. Rune tersebut terus berubah, membangun semacam sistem yang menghitung ruang isometrik. Rune-rune itu berubah secara tidak teratur, menghitung struktur formasi yang dibentuk oleh 8 bendera iblis. Rune yang tak terhitung jumlahnya memantul ke sana kemari, dan kecepatan perhitungannya sangat menakjubkan untuk dilihat. Qin Em memfokuskan pandangannya, dan tubuhnya bergerak mengikuti tombak itu. Tombak itu melesat keluar seperti seekor naga yang diselimuti cahaya perak.
Setiap sinar ki iblis yang terkena tombak itu hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, 8 bendera bergoyang dan ditarik kembali. Formasi ahli iblis itu hancur, dan wujud aslinya terungkap. Dia menyapu bendera-bendera itu dan segera pergi. Dia tertawa dan berkata, jarang sekali bertemu seorang ahli yang ahli dalam perhitungan. Kemampuanmu sangat kuat, selamat tinggal. Bendera menutupinya dan dia langsung menghilang. Kinmu menancapkan tombak besar itu ke tanah, semangatnya tak tertandingi. Dia sama sekali tidak santai. Namun, setelah beberapa saat, auranya tiba-tiba melemah dan dia batuk darah. Dia terengah-engah dan duduk di pantatnya. Pada saat itu, ahli iblis muncul di belakangnya seperti hantu dan menusukkan bendera besarnya yang seperti tombak ke arah Kinmu. Dia tertawa lagi. Kau benar-benar tidak punya kekuatan lagi, jadi aku kembali lagi. Senyum aneh muncul di wajah Kinmu. Ia duduk membelakangi pemuda iblis itu sementara tombak besar di tangannya terbagi menjadi 2 pisau besar. Memegang salah satunya dengan benar dan yang lainnya secara terbalik, ia menyembunyikan satu di belakang punggungnya untuk menghalangi bendera besar yang langsung menancap di jantungnya. Pisau lainnya disembunyikan di depan dadanya. Kinmu berputar dan menebas dengan pisau besar yang dipegangnya di depan bendera besar. Sang ahli iblis pun tercengang, bendera di tangannya pun bergoyang hingga kedua lengannya mati rasa. Apakah kamu tahu teknik mematikan yang pasti dari sekolah teknik pertempuran? Keduanya mencondongkan tubuh ke depan, dan Kinmu berbicara ke telinga lawannya. Kakinya tidak menyentuh tanah, tetapi dia masih duduk, seolah-olah gerakan iblis itu telah memutarnya seperti pemutar. Ini adalah trik yang sering dimainkan Bacar pada Kinmu saat dia tidak memiliki kaki. Ini digunakan untuk menguji gerakannya, mengangkat pisau dari Forbidden. Itu adalah jurus paling berbahaya di antara jurus-jurus pisau jagal. Ahli iblis itu bergerak tidak beraturan dan tubuhnya bergeser seperti hantu, tetapi dia tidak pernah bisa melepaskan Kinmu. Kecepatannya memang lebih cepat, tetapi Kinmu menempel di punggungnya seolah-olah tubuh mereka direkatkan. Sosok ahli iblis itu terus berubah, dan gerakan tubuhnya benar-benar aneh dan tidak terduga. Pada waktunya, dia berhasil menyingkirkan Kinmu dan merasa senang. Dia akhirnya bisa menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, suara Kinmu terdengar di telinganya. Siapa namamu? Nama saya. Cahaya pisau bersinar, dan Kinmu mengangkat bilahnya dengan pegangan terbalik. Ahli iblis itu bahkan tidak dapat menyelesaikan jawabannya sebelum kekuatan gerakan ini meledak. Maaf, aku tidak membiarkanmu selesai bicara. Kinmu menyingkirkan pisau-pisaunya. Pisau-pisau itu mengalir turun dari tangannya seperti pasir hisap, berubah menjadi peluru pedang. Perut ahli iblis itu terbelah, dan tubuh jasmaninya ambruk ke tanah. Kinmu menghela napas gemetar dan menggelengkan kepalanya. Jika ada ahli lain, aku akan mati. Dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan, tetapi tidak ada suara di pegunungan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berulang kali berkata dengan lemah, jika ada ahli lain, aku akan mati. Gunung-gunung megah di sekitarnya masih belum bergerak. Wah, Kinmu membuka mulutnya dan memuntahkan darah sebelum jatuh ke tanah. Dia mengejang 2 kali dan menendang dengan kakinya sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Pegunungan di sekitarnya masih sunyi, tidak ada gerakan apapun. Wajah Kinmu berubah menjadi hijau dan tubuhnya menjadi kaku. Darah dan dagingnya mengeras, tetapi masih tidak ada gerakan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Kinmu bangkit dan kembali ke dinding api untuk menempa pedang terbangnya tanpa perubahan ekspresi. Seorang iblis perempuan di puncak gunung mengangkat kepalanya dan memperhatikan pemuda itu dari atas. Dia kemudian tiba-tiba berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Si bocah tukang tempa itu bahkan lebih jahat dariku. Aku tak bisa memprovokasinya. Pada saat itu, Huang Yue berhenti dan mendongak untuk melihat ke puncak gunung. Ada seseorang yang membawa pisau panjang berdiri tegak di sana. Zi Huali. Awan uap di atas kepala Huang Yue mengepul, penglihatan terbentuk dari roh primordialnya yang menghirup dan mengembuskan ki vital. Pada saat ini, tatapannya tertuju pada orang di gunung dan awan uap itu membesar. Luasnya mencapai setengah lapangan. Ki vital dalam awan uap mengembun menjadi tetesan air hujan yang samar-samar terlihat jatuh ke tanah. Ketika jatuh di kepala pemuda itu, tetesan air itu menguap dan naik kembali ke awan uap. Hal ini terjadi berulang-ulang. Gunung itu telah ditinggikan oleh rune ki vital milik Saint Woodcutter dan Fu Riluo dan tidak dibuat oleh penciptaan sejati, jadi gunung itu tidak terlalu tinggi. Huang Yue mendakinya, mencapai puncak gunung dalam beberapa langkah sebelum berhenti ketika dia masih berjarak lebih dari 100 meter dari Zi Huali. Saat aku bertemu denganmu di medan perang, aku hampir mati di tanganmu. Aura Huang Yue meningkat drastis, dan semangat juangnya meluap. Meskipun sebelumnya dia pernah kalah, dia tidak takut sedikit pun.
Sebaliknya, semangat juangnya yang tak terbatas telah menyala. Dia seorang maniak pertempuran dan tidak kenal takut. Aku selalu mencarimu untuk membalas dendam atas kekalahanku. Huang Yue bersemangat. Semoga kakak senior memberiku kesempatan ini. Zihuali berbalik dan tatapannya jatuh padanya. Namun, mata iblis pada gagang pisau iblis di belakang punggungnya tidak terbuka. Kaki kanannya tiba-tiba bergeser, dan ujung kakinya menunjuk secara diagonal. Kakinya tidak sejajar saat dia mengarahkan kaki kirinya ke Huang Yue dan kaki kanannya ke wanita lain yang sedang mendaki gunung. Wanita itu muncul di hadapan mereka saat berikutnya. Ekspresi Huang Yue menjadi suram, dan dia berkata dengan dingin, "Chen Yuan, jangan ikut campur dalam urusanku, kalau tidak, aku akan membunuhmu juga." Chen Yuan juga seorang praktisi seni dewa dari Kaisar Langit Tertinggi. Huang Yue dan yang lainnya pertama-tama bergegas menuju tempat kapak dan tombak bersilangan ketika mereka memasuki dunia meja pasir. Namun, ketika semua orang menuju ke sana, tempat itu kehilangan maknanya, jadi mereka semua masuk untuk bersembunyi. Satu-satunya yang tidak bersembunyi adalah Qin Mu. Dia berlari cepat di udara, dan karena kecepatannya yang tinggi, dia meninggalkan jejak awan sampai ke perbatasan dunia meja pasir, membimbing yang lain ke arahnya. Selanjutnya, Qin Mu tidak repot-repot bersembunyi dan mulai menempa besi, memikat banyak ahli iblis untuk mencoba memburunya. Dengan kesibukan para ahli iblis, para ahli kaisar tertinggi surga mendapat kesempatan langka untuk memburu para ahli iblis yang ada di rute tersebut. Chen Yuan telah memperhatikan hal ini dan tetap berjaga di rute yang harus ditempuh untuk mencapai Qin Mu. Dia menemukan Zihuali yang berdiri di puncak gunung dan juga melihat Huang Yue. Dengan gembira, dia mendaki gunung, berencana untuk bekerja sama dengan Huang Yue, praktisi kuat tingkat 3, untuk menyingkirkan ahli iblis itu. Kakak senior Huang Yue, kamu dan kakak senior Yu He sama-sama murid dewa sejati Pang Yu, jadi kamu seharusnya tahu bahwa situasi umum lebih penting. Chen Yuan menatap Zihuali dengan ekspresi muram. Kemudian dia menambahkan dengan sungguh-sungguh, duel ini bukan hanya tentang dendam pribadimu, juga bukan kesempatan bagimu untuk mengejar batas-batas jalan, keterampilan, dan seni ilahimu. Ini menyangkut kepemilikan kota Li dan nasib Kaisar Langit Tertinggi kita. Tidak peduli apakah itu aku atau kamu, akan sulit bagi kita berdua untuk menghadapi orang ini, tetapi bersama-sama kita bisa mengalahkannya. Aku tidak akan bekerja sama denganmu, jadi mundurlah. Huang Ye memasang ekspresi tegas dan menggelengkan kepalanya. Melihat kita berdua adalah praktisi seni ilahi Kaisar Tertinggi Surga, aku tidak akan membunuhmu. Namun, jika kau mengambil kesempatan untuk membunuh kakak senior Zihuali saat kita sedang bertarung, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tatapannya tegas saat menatap Zihuali. Keinginannya untuk mencari Dao sangat kuat, dan dia terkekeh. Jika aku menang, dia akan mati di tanganku. Jika aku kalah, dia juga akan terluka parah. Kau dapat mengambil kesempatan untuk bergerak saat itu dan tidak mempermainkan nasib kota Li. Kau hanya perlu menonton, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Chen Yuan sedikit mengernyit, namun dia mundur selangkah. Huang Yue menjadi bersemangat dan auranya menjadi semakin kuat. Zihuali, tolong bimbing aku. Kalian bukan lawanku. Para dewa muda sejati yang disebut-sebut dari surga Kaisar Tertinggi kalian hanyalah lelucon di mataku. Ekspresi Zihuali acuh tak acuh. Kalian tidak tahu arti sebenarnya dari menjadi dewa sejati. Kalian pikir kalian ditakdirkan menjadi dewa hanya karena tubuh jasmani kalian mencapai tingkat dewa muda sejati. Kalian tidak tahu bahwa kalian masih jauh. Ada 3 hal yang membuat dewa muda sejati, yaitu tubuh jasmani, roh primordial, dan jalan. Kalian hanya mencapai 1, tetapi aku berbeda. Pisau iblis di punggungnya bergetar pelan dan berdengung. Dia berkata dengan santai, sebelum aku turun ke batas bawah, aku telah mencapai 2, hanya jalanku yang masih kurang. Turunnya aku untuk memberi penghormatan kepada Furi Luo sebagai guruku adalah kultivasiku dalam mencari daoku. Huang Yue, kau terobsesi dengan jalan, keterampilan, dan seni ilahi sehingga kau akan mencapai persyaratan kedua. Aku mengagumi tekadmu ini, jadi bersatulah, jangan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Jangan meremehkanku, juga jalan, keterampilan, dan seni ilahiyahku. Tanpa kehancuran, tidak akan ada penciptaan. Seseorang hanya bisa menjadi lebih kuat saat bertemu dengan seseorang yang lebih kuat. Tentara penakluk gunung, Huang Yue melolong dan berlari cepat ke depan. Saat dia melakukannya, serangannya dilepaskan, dan keterampilan tinjunya berubah menjadi seni ilahi. Pada saat itu, penampakan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terkumpul menjadi gunung. Saat berikutnya, mereka seperti bintang penakluk angkatan darat.
Tinjunya begitu berat sehingga angin yang dihasilkannya dapat memampatkan udara dan mengirimkan gelombang ledakan seakan-akan guntur sedang bergemuruh. Jurus Huang Yue ini menunjukkan pencapaiannya yang mengagumkan dalam keterampilan tinju. Ketika ia bertarung dengan Ze Huali di medan perang, ia menyadari kekurangannya dan ketika ia bertemu Ze Huali sekarang, di bawah tekanan musuh yang kuat, ia benar-benar mampu meningkatkan kemampuannya selangkah lagi. Seni ilahinya, Army Fan Kuising Mountain, hampir mencapai kesempurnaan. Di belakang punggung Ze Huali, pisau iblis itu tiba-tiba membuka matanya dan berputar, mengembang sambil berubah warna menjadi darah. Ze Huali mengulurkan tangannya untuk mencabut pisaunya dan menebas gunung penakluk tentara. Seketika, cahaya pisau meledak dan bertabrakan dengan bayangan tinju. Cahaya pisau memantul dan tampak berubah menjadi 10.000 cahaya pisau dalam sekejap, membentuk gunung pisau yang menghancurkan gunung penakluk tentara. 10.000 cahaya pisau tiba-tiba menyatu. Satu cahaya pisau kemudian mengarah ke kepala Huang Yue. Dia menggenggam kedua tangannya untuk meraihnya, tetapi pisau iblis itu tiba-tiba terbelah menjadi dua dan ekspresi Huang Yue sedikit berubah. Daging tumbuh di bawah ketiaknya dan kedua tangannya menggenggam cahaya pisau kedua. Namun sebelum dia sempat menghela napas lega, kedua pisau iblis itu terpisah menjadi 4. Huang Yue berteriak marah dan lebih banyak daging menggeliat di bawah ketiaknya. 4 lengan lainnya tumbuh untuk meraih cahaya pisau yang menebas ke arahnya. Kemudian, dia tampak putus asa ketika keempat lampu pisau itu terpisah menjadi 8 untuk menebasnya. Suaranya keras, suaranya keras, suaranya keras. Lampu pisau baru itu menebas ke bawah, dan Huang Yue menundukkan kepalanya, melihat pisau-pisau yang telah lenyap di tanah. 4 luka panjang dan lurus muncul di wajahnya, semakin lama semakin besar. Ze Huali menggoyangkan pisau iblisnya dan dengan lembut menyarungkannya di punggungnya sementara Huang Yue membelahnya menjadi beberapa bagian. Dia lalu menatap Chan Yuan yang berekspresi muram dan perlahan mundur. "Pergilah, aku tidak membunuh seorang wanita," kata Ze Huali acuh tak acuh. Chan Yuan masih tidak tenang dan terus bergerak mundur dengan tenang. Ketika dia berada 1 mil jauhnya, dia berbalik dan berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu, otot-otot Ze Huali menegang, dan dia berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Dengan ledakan keras, dia melampaui kecepatan suara dan mengeluarkan pisaunya dengan kedua tangan untuk menebas lurus ke bawah. Pisau itu langsung mengenai punggung Chan Yuan. Ia berputar di udara, melemparkan peluru pedangnya yang mengembang keluar. Sebelum pedang terbang itu sempat melesat keluar, pisau itu memotongnya dari atas kepalanya. Ze Huali berhenti dan menyimpan pisaunya, lalu berbalik untuk pergi. "Aku perlu membuat lelaki dari lukisan itu melihat keterampilan pisau guruku, jadi aku tidak akan terluka dan harus membunuhmu dari belakang." Dengan ekspresi tenang, dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan sumber palu itu. "Wanita, saat kau berbalik, kelemahanmu adalah yang terbesar. Jangan pernah menunjukkan punggungmu di hadapanku." Di belakangnya, Chan Yuan terjatuh. Di sisi lain, gunung-gunung runtuh saat dua sosok bertarung dengan sengit di antara mereka. Gunung-gunung dengan jurang seperti bilah pedang tertusuk dan hancur menjadi rune, lenyap di udara. Pertarungan berakhir dengan sangat cepat, dan Yu He menyentuh luka di wajahnya. Lawannya telah tewas, tetapi dia masih melukainya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cahaya pisau yang berkelebat dan menghilang di langit, lalu mengernyitkan alisnya. "Ze Huali, kau dan pandai besi itu sama-sama hebat, tapi aku tidak yakin bisa mengalahkanmu." Dia berbalik dan pergi. "Aku harus mencari adik-adik junior sebelum melenyapkanmu." Dunia meja pasir sangat luas, membuatnya sulit untuk menemukan orang lain. Terjadi pertempuran di beberapa gunung. Para praktisi seni dewa bertemu dengan para ahli ras iblis, dan mereka tentu saja menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh lawan-lawan mereka. Itulah sebabnya setelah dua orang dari pihak yang berlawanan bertemu, pertempuran biasanya akan berakhir dalam waktu singkat. Para praktisi seni ilahi akan berakhir mati atau lumpuh, membuat situasinya cukup suram. Akan tetapi, meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup bagi mereka untuk bertempur sejauh belasan mil. Kemanapun mereka lewat, gunung-gunung terpotong dan bahkan runtuh. Kehancuran yang mereka sebabkan sungguh pemandangan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa yang menggunakan seni dewa besar untuk menghancurkan area seluas 100 mil, yang sungguh mengerikan. Tentu saja, ini adalah dunia meja pasir dan bukan dunia nyata. Jika itu adalah dunia luar, meskipun para praktisi seni ilahi di alam 7 bintang tidak lemah, mereka tidak memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Tempat di mana kapak dan tombak bersilangan merupakan tempat yang tenang. Sang Hua memasang perangkapnya dengan bersemangat dan bersiap menyergap. Dia diam-diam menunggu musuh jatuh ke dalam perangkapnya yang mematikan.
Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 2 jam, gadis muda itu menjulurkan kepalanya dari tempat persembunyiannya dengan 2 kepangan rambutnya yang panjang terurai. 2 jam kemudian, Sang Hua duduk di kepala kapak. Telapak tangannya menopang dagunya sementara dia menggoyangkan kakinya karena bosan. 2 jam kemudian, Sang Hua berbaring di atas kapak. Dia menatap langit sambil bertanya-tanya, di mana semua orang? Dia tiba-tiba duduk tegak, sedikit gila. Kemana mereka semua pergi? Bukankah ini tempat di mana semua orang pasti akan bertarung? Tidak peduli apakah itu kawan atau lawan, seseorang datang saja ke sini. Di luar dunia meja pasir, para dewa dan iblis melihat pertempuran di dalam dengan gembira sekaligus cemas. Belum lama ini, banyak pertempuran telah terjadi. Ketika Kinmu telah membunuh 3 iblis dan berbaring di tanah sebagai mayat untuk memikat lawan keempat, sebagian besar dewa iblis tidak dapat menahan rasa gugup. Mereka semua berkeringat dingin untuk iblis perempuan yang bersembunyi di puncak gunung di dekatnya. Untungnya, dia tidak tertipu dan langsung berbalik untuk pergi. Sebagian besar dewa iblis menghela napas lega saat itu. "Tuanku, dia benar-benar penerusmu," kata dewa harimau hitam dengan penuh semangat. Saint Woodcutter tidak berekspresi sementara Fury Luo tersenyum. Tatapan mereka bertemu sebelum beralih. Ketika semua orang melihat Ze Huali membunuh 2 ahli muda, Huang Yue dan Chan Yuan, dengan 2 pisau, sebagian besar dewa kaisar langit tertinggi tidak dapat menahan keringat dingin. Mereka benar-benar khawatir terhadap praktisi seni dewa lainnya dari kaisar langit tertinggi. Namun, yang paling khawatir adalah ayah Sang Hua, Dewa Sang Ye. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, telapak tangannya berkeringat. "Putri yang baik, jangan keluar, tetaplah di sana dengan patuh." Dewa Sang Ye menatap tajam ke tempat kapak dan tombak bersilangan dan melihat Sang Hua melompat turun dari kapak. Ekspresinya tak dapat dielakkan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jangan keluar, jangan pernah keluar." Sang Hua berlari keluar. "Jangan bertemu musuh, jangan bertemu musuh." Seekor setan perempuan tengah menuju ke arahnya. Dewa Sang Ye hampir pingsan. Dia akan mati. Tiba-tiba, Sang Hua seperti merasakan sesuatu dan menghentikan langkahnya. Iblis wanita di depan juga merasakan bahaya dan segera berhenti. Dengan gunung yang tidak tinggi tetapi curam yang memisahkan mereka, mereka mengeluarkan jurus-jurus sihir mereka. Itu terjadi hampir bersamaan, masing-masing dari mereka membekas di gunung di depan mereka. Seni sihir dahsyat milik kedua wanita itu bertabrakan, dan setelah hening sejenak, gunung itu runtuh dan debu mengepul ke langit seperti kabut. Di dalamnya, tanda-tanda rune mulai hancur dan berubah menjadi titik-titik cahaya terang seolah-olah mereka adalah kembang api yang meledak. Kedua wanita itu tidak dapat melihat satu sama lain, dan peluru pedang dan pisau mereka terbang keluar dari lengan baju mereka dan melingkari tubuh mereka yang indah. Pedang terbang yang indah dan pisau melengkung berkibar di sekitar pakaian mereka seperti kunang-kunang yang menari di langit. Sang Hua telah belajar dari ayahnya, Dewa Sang Ye, jadi yang dia ketahui hanyalah keterampilan pedang. Iblis wanita di sisi lain adalah murid pisau iblis Fu Luo Tuo, jadi dia mempelajari keterampilan pedang. Mereka saling bersentuhan pada saat yang bersamaan, dan mereka seperti 2 kupu-kupu yang terbang mengitari satu sama lain saat peluru mereka berputar. Pisau dan pedang yang sangat tajam saling beradu, dan percikan api pun meledak. Keterampilan pedang Dewa Sang Ye, kau adalah Sang Hua. Keterampilan pisau-pisau iblis Fu Luo Tuo, kamu adalah Bi. Kedua gadis itu langsung mengenali kemampuan masing-masing. Di antara cahaya pisau dan bayangan pedang, kedua gadis anggun itu melepaskan seni ilahi mereka dari jarak dekat. Cahaya pisau menembus seni ilahi, dan cahaya pedang menyapu rambut. Cahaya terang yang dipancarkan oleh peluru yang menggelinding menerangi mata mereka dan menyinari tubuh mereka. Meskipun tubuh jasmani mereka tampak rapuh, mereka memiliki energi yang bahkan melampaui Kinmu. Ketika mereka saling bertemu, tubuh mereka sudah bereaksi bahkan sebelum mereka sempat berpikir. Dengan telapak tangan, siku, bahu, kaki, dan lutut, mereka menyerang lawan mereka seperti badai yang mengamuk. Kedua gadis itu menggerutu dan menderita akibat gerakan yang dilakukan oleh yang lain, jatuh dari kembang api. Mereka berguling menuruni gunung seperti karung compang camping dan baru berhenti setelah sekitar 6 hingga 7 mil. Saat mereka hendak berhenti berguling, peluru pedang dan peluru pisau yang mereka gunakan untuk saling serang telah sampai di kepala mereka. Pedang dan pisau berjatuhan, dan dalam sekejap, ratusan pisau melengkung dan pedang terbang berjatuhan. Kedua gadis itu berguling dan terbalik. Sang Hua menurunkan busur di punggungnya dan berguling-guling seperti kucing macan tutul. Setiap kali berguling, akan ada lebih dari selusin anak panah yang melesat keluar. Sementara itu, 13 mil di sisi lain, Bi juga telah mengeluarkan busur iblisnya untuk menyerang balik. Di belakang mereka,
cahaya pisau dan pedang masih beradu. Kedua gadis itu mengitari gunung dan bertarung di atasnya. Getaran tali busur menciptakan suara yang tajam saat gunung itu ditembus, menghasilkan banyak lubang. Saat keduanya berlari kencang menghindari anak panah, pedang, dan pisau masing-masing, Sang Hua tiba-tiba melihat kapak dan tombak besar. Mereka sebenarnya telah kembali ke tempat kedua senjata besar itu bersilangan. Salah satu gadis itu berlari cepat ke arah kapak besar itu sementara yang lain melompat ke tombak hitam itu. Mereka bergerak seperti ular sambil saling menyerang. Ketika mereka akhirnya bertarung sampai ke puncak kedua senjata suci itu, kedua gadis itu tiba-tiba jatuh seperti bintang jatuh setelah melakukan berbagai gerakan di udara. Sang Hua buru-buru melihat dan melihat Bi Yi jatuh ke dalam perangkap yang telah ia pasang sebelumnya. Ia kemudian segera mengaktifkan formasi peluru pedang yang telah ia siapkan. Sebagai satu-satunya anak Dewa Sang Ye, Sang Hua dapat memiliki apapun yang diinginkannya. Meskipun dia tidak dapat memurnikan pil pedang seperti Qinmu, dia tidak merasa kekurangan pil pedang. Dia telah menempatkan 7 di antaranya dalam diagram pedang 7 bintang miliknya. Para praktisi seni ilahi kaisar tertinggi surga terlalu malas untuk mengolah aljabar, jadi mereka menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu menyalin diagram pedang yang ditinggalkan para leluhur. Dengan memurnikan harta karun sesuai dengan metode yang ditinggalkan, waktu yang mereka hemat dapat digunakan untuk mengolahnya. Diagram pedang 7 bintang adalah salah satu formasi tersebut. Gambar pedang 7 bintang tidaklah terlalu rumit dan banyak praktisi seni ilahi hanya menyalin diagram pedang. Kekuatan mereka tidak besar, tetapi dengan 7 butir pedang, itu bukan hal yang mudah. Dalam pertarungan hidup dan mati, meski hanya sesaat di mana seseorang terhalang, itu sudah cukup untuk menentukan nasib mereka. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang jatuh ke dalam perangkap. Sang Hua bertindak tanpa berpikir. Swoosh, swoosh, swoosh. Busur lengkung itu menembakkan banyak anak panah ke diagram pedang. Bi Yi menangkis serangan dari kiri dan kanan, bertahan keras melawan serangan, tetapi sesaat kemudian, peluru pedang dari tangan Sang Hua terbang keluar dan pedang-pedang terbang itu membentuk garis. Yang pertama menusuk jantung alis iblis, lalu yang kedua menyusul tepat setelahnya, dan begitu pula yang lainnya. Beberapa ratus pedang terbang keluar satu demi satu dari belakang kepalanya. Tubuh Bi Yi menjadi kaku saat dia ditelan oleh pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya yang meledak dari diagram pedang 7 bintang. Saya menang, Sang Hua tercengang, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia menyingkirkan gambar pedang 7 bintang dan peluru pedangnya, meninggalkan tempat kapak dan tombak bersilangan untuk terus mencari lawan. Di luar dunia meja pasir, keringat Dewa Sang Ye berjatuhan seperti hujan. Dia adalah dewa dan berpengalaman, jadi dia secara alami tahu bahwa putrinya menang karena keberuntungan. Sang Hua mungkin telah mengalami pembantaian itu dan telah berlatih dengan tekun untuk waktu yang lama sambil mengalami berbagai macam perjuangan hidup dan mati, tetapi dia masih kalah dibandingkan dengan Bi Yi, ahli iblis yang telah terlibat dalam ratusan pertempuran. Pengalamannya hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan. Mengalahkan Bi Yi adalah sebuah keberuntungan, tetapi dia tidak bisa menang hanya karena keberuntungan. Jika dia bertemu dengan ahli iblis lainnya, bukankah kerabat terakhirnya akan terbunuh di depannya? Tiba-tiba, Dewa Sang Ye terdiam, tertegun saat mengamati dunia meja pasir. Di tengah-tengahnya, beberapa pertempuran lainnya telah berakhir, dan jumlah ahli iblis telah berkurang secara signifikan. Hanya 2 orang yang tersisa, murid Furiluo, Zihuali dan murid lain dari iblis sejati Sumo, Jiang Yi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Para ahli muda dari Kaisar Langit Tertinggi tinggal Qinmu, Yu He, Sang Hua, dan Su Yao. Yu He telah menemukan Su Yao dan mereka berdua bekerja sama untuk membunuh praktisi kuat dengan keunggulan jumlah. Tentu saja, sebagian besar musuh masih dibunuh oleh Qinmu, sang perontok gandum. Karena dia telah membunuh 3 orang ahli iblis berturut-turut, para praktisi seni bela diri Kaisar Tertinggi Surga mampu memperoleh keuntungan. Kemampuan Jiang Yi sangat tinggi, tetapi luka-lukanya cukup serius setelah bertarung langsung dengan lawan, jadi kekuatan tempurnya yang tersisa tidak terlalu tinggi. Mungkin ini cukup untuk menyelamatkan Sang Hua. Namun, Yu He dan Su Yao juga tampaknya terluka. Hati Dewa Sang Ye bergetar lagi. Dia melihat putrinya berlari ke arah bocah tukang tempa itu. Sementara itu, di perbatasan dunia meja pasir, Zihuali membawa pisau iblis seperti seorang pendeta pertapa, melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia tidak menggunakan seni ilahi apapun sehingga kecepatannya tidak cepat. Langkah kakinya tampaknya telah diukur secara akurat oleh penggaris dan setiap langkah yang diambilnya panjangnya tepat 1 kaki. Panjang masing-masing langkah persis sama, tidak lebih panjang 1 inci atau lebih pendek 1 inci.
Itulah aturan keterampilan pisaunya. Para ahli ras iblis biasanya terbuka, dan gerakan mereka mencolok dan besar, tidak terganggu oleh hal-hal sepele. Mereka akan meledak dengan kekuatan pertempuran yang mencengangkan tanpa peringatan. Namun Ze Huali telah belajar dari pedang ilahi Luo Wushuang, sebuah eksistensi yang merupakan dewa pisau. Keterampilan pisau Luo Wushuang sangat ahli dalam perhitungan dan memiliki praktik yang mengagumkan. Posisi, kekuatan, gerak kaki, gerakan tubuh, dan bahkan gerakan otot diukur dengan sangat ketat. Tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Sirkulasi ki vital pada tingkat yang lebih dalam, mobilisasi roh primordial, niat, esensi semuanya harus memenuhi persyaratan juga. Ze Huali tumbuh dalam ajaran seperti itu, jadi dia berbeda dari praktisi seni bela diri Kaisar Langit Tertinggi. Untuk mempelajari keterampilan pisau Luo Wushuang, dia harus terampil dalam perhitungan. Selain itu, dia harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal itu. Meskipun ia telah turun ke surga Kaisar Tertinggi atas perintah dan menjadi murid Furi Luo, ia tidak mempelajari kepahlawanan yang tak terkendali dari guru barunya. Ia masih menggunakan aturan yang telah dipelajarinya dari Luo Wushuang untuk mengendalikan kata-kata dan tindakannya, bertindak sopan dan tepat setiap saat. Dia datang ke dinding api dunia meja pasir dan mengangkat kepalanya. Punggung Kinmu menghadapnya. Pemuda itu mengangkat pedang untuk memeriksa keahliannya di bawah cahaya api. Berbeda dengan kehati-hatian Ze Huali, pemuda itu memiliki kepahlawanan yang tak terkendali seperti Furi Luo. Sosoknya saat mengangkat pedang memiliki semacam sikap heroik. Mengagumi pedang di depan api adalah emosi heroik yang tidak dapat dipelajari. Jantung Ze Huali tak kuasa menahan diri untuk berdetak sedikit lebih cepat. Namun, ia segera menenangkan pikirannya. Pada saat itu, pemuda dengan pedang itu tampaknya telah mendengar kecepatan detak jantungnya berubah, karena ia menundukkan kepalanya dan meliriknya dari sudut matanya. Namun, Ze Huali segera menyadari bahwa pemuda itu tidak sedang menatapnya dari sudut matanya. Sebaliknya, dia sedang melihat pedangnya dan menggunakan permukaannya yang seperti cermin untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya. Alasan dia membuatnya seolah-olah sedang menatapku dari sudut matanya adalah untuk mengacaukan penilaianku. Jika aku mengambil kesempatan untuk bergerak, penilaianku akan salah dan dia akan menang. Ze Huali mengangkat alisnya sedikit. Jika para ahli seperti mereka membuat penilaian yang salah dari gerakan tubuh musuh yang sangat kecil, musuh tidak akan melepaskannya. Terkadang, kemenangan atau kekalahan datang dari kesalahan yang paling sederhana. Dia sangat berpengalaman, jadi itu tidak sesuai dengan usianya. Ze Huali menarik napas dalam-dalam dan mendorong bahunya ke belakang. Pemuda inilah yang tidak dapat dilupakan oleh gurunya, pisau ilahi. Dia adalah seseorang yang kepadanya dia bahkan harus menunjukkan keterampilan pisaunya. Ze Huali tiba-tiba membungkuk pada Kinmu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuanku adalah Luo Wushuang." Kinmu berbalik dan meletakkan pedang di tangannya di atas meja peleburan. "Aku tahu, aku mengingatnya." Ze Huali tidak berdiri dan terus berkata, "Tuanku berkata bahwa jika aku bertemu denganmu, aku perlu memintamu untuk melihat keterampilan pisau yang telah dia temukan." Ketika dia membungkuk, mata iblis pada pisau iblis di belakang punggungnya tiba-tiba terbuka, dan pupil vertikal berdarah berputar-putar. Pandangannya tertuju pada pemuda itu. Kinmu tersenyum dan meletakkan telapak tangannya di atas meja peleburan. Pedang-pedang terbang mengalir ke arahnya seperti pasir halus dan berkumpul di bawah telapak tangannya, membentuk bola bundar sempurna seukuran ibu jari. "Aku juga sangat ingin melihat keterampilan pisaunya." Kinmu memegang pil pedang di tangannya dan berkata, "Kau akan melakukan keterampilan pisaunya atas namanya, jadi kau menyapaku, tetapi itu karena kau menghormatinya dan bukan karena kau menghormatiku, bukan begitu?" Ze Huali menegakkan punggungnya dan mengangguk. Kinmu tersenyum tipis. Dia menggunakan pisaunya dengan satu tangan, jadi apakah kamu sudah mempelajari keterampilan pisaunya dengan satu tangan atau dua tangan? Pupil mata Ze Huali mengecil. Kinmu tidak melewatkan sedikit pun perubahan dalam ekspresinya dan menyadari reaksinya. Senyum di wajahnya semakin lebar. "Ze Huali, kamu bisa menunjukkan keahliannya menggunakan pisau kepadaku." Ze Huali langsung merasakan tekanan tak kasat mata menekan hati daunnya. Kinmu bertanya kepadanya apakah dia menguasai satu lengan atau dua lengan, dan ini telah memberikan tekanan besar pada hati daunnya. Ini karena Luo Wushuang adalah pisau ilahi berlengan satu. Jika ia menguasai keterampilan dengan satu tangan, itu berarti tangan lainnya akan berakhir tidak berguna. Jika ia tidak menggunakan tangan itu dalam pertempuran, tidak peduli apapun seni ilahi yang ia gunakan, keterampilan itu tidak akan pernah sepenuhnya cocok dengan keterampilan pisaunya. Dalam hal ini, ia akan memiliki kelemahan besar.
Jika dia menguasai jurus dengan dua tangan, itu berarti dia belum mempelajari jurus pisau ilahi berlengan satu milik Luo Wushuang. Menjalankan jurus pisau Luo Wushuang dengan dua tangan berarti dia tidak akan pernah bisa menjalankannya dengan sempurna, dia tidak akan menguasai esensi jurus itu. Selain memenuhi keinginan Luo Wushuang, Zihuali telah turun ke alam bawah untuk menemukan cara menyempurnakan keterampilan pisaunya dari Furi Luo, yaitu untuk menambal kekurangannya melalui pengalaman dan pertempuran, untuk maju selangkah lebih dekat menjadi dewa muda sejati dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Dan sekarang, pada pertarungan pertama, dia benar-benar terlihat oleh lawannya. Tidak peduli apakah dia akan menggunakan pisaunya atau tidak, mustahil baginya untuk berhenti di tengah jalan. Di luar dunia meja pasir, mata Saint Woodcutter berbinar dan dia melirik Dewa Harimau Hitam di sampingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kerangka pikirannya jelas sangat kuat, menekan Zihuali saat mereka bertemu, jadi mengapa kamu mengatakan kerangka pikirannya lemah? Dewa Harimau Hitam menutup telinganya dan merintih dengan sedih. Keadaan pikirannya benar-benar sangat lemah, ekspresinya terus berubah drastis. Itu benar, tuanku, bukankah Anda juga mengatakan dia memiliki temperamen yang mudah marah dan bahwa pengembangan keadaan pikirannya terlalu lemah? Ekspresi Saint Woodcutter tidak berubah. Aku tidak, jangan bicara omong kosong, kamu salah dengar. Dewa Harimau Hitam cemberut, dan urat nadi muncul di dahi Saint Woodcutter. Dewa Harimau Hitam kemudian segera menunduk dan tertawa. Harimau kecil ini yang salah dengar. Saint Woodcutter memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dan menyelamatkan mukanya. Namun, Zihuali menunggangi punggung harimau itu dan tidak dapat melepaskan diri. Keringat dingin mengucur di dahi pemuda itu, dan dia melihat lengan kanannya. Luo Wushuang tidak memilikinya dan mengayunkan pisaunya dengan tangan kirinya, jadi keajaiban keterampilannya bergantung pada itu. Jika Zihuali ingin mengeksekusi jurus pisau Luo Wushuang tanpa cacat sedikit pun, dia harus memotong lengan kanannya. Keringat dingin semakin banyak membasahi dahinya. Dia marah. Sebelum dia bisa beradu pukulan dengan Kinmu, dia harus memotong salah satu lengannya. Siapa yang bisa mentolerir itu? Siapa yang rela? Namun, jika dia tidak memotong tangan kanannya, keterampilan pisaunya tidak akan sesempurna milik gurunya Luo Wushuang. Dan dia tidak merasa nyaman melakukan keterampilan pisau yang tidak sempurna di depan Kinmu. Suasana hati tidak terlalu memengaruhi kemampuan seperti yang Anda pikirkan. Tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang dan mengejutkan Zihuali yang sedang bingung. Kinmu mengangkat alisnya dan menatap iblis itu. Dia baru saja menempa, jadi dia tidak mengenali Jiang Yi. Pemuda itu berlumuran darah, tetapi sulit untuk memastikan apakah itu darahnya atau darah lawannya. Namun, dari kelihatannya, luka-lukanya tidak ringan. Ia adalah seekor ikan yang diiris acak dengan ratusan luka berbagai ukuran yang sebelumnya tersiram air panas. Namun, bahkan dengan semua luka yang sangat parah itu, semangat juangnya masih membara dan auranya pekat. Darah dan kinya membumbung tinggi ke langit, dan saat dia melangkah, aroma darah dan mayat yang membusuk menyerbu hidung Kinmu. Seolah-olah dia membawa lautan mayat. Tatapan mata Jiang Yi beralih dari Zihuali dan tertuju pada Kinmu. Keadaan pikiran bukanlah bagian dari kemampuan seseorang. Keadaan pikiran itu lahir dari tubuh jasmani, roh primordial, jalan, keterampilan, dan seni ilahi. Keadaan pikiran tidak memiliki pengaruh sedikit pun terhadap kemampuan seseorang. Orang yang melihat dapat melihatnya dengan jelas. Zihuali, kamu telah jatuh ke dalam perangkapnya. Apakah kamu tidak akan melompat keluar? Mata Zihuali berbinar, dan napasnya menjadi tenang. Jiang Yi adalah salah satu sahabatnya yang langka di surga kaisar tertinggi, dan mereka berdua sering bertukar apa yang telah mereka pelajari. Mereka adalah sahabat karib dan telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Di medan perang, Jiang Yi telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya dan dia juga telah menyelamatkan hidup Jiang Yi. Yang paling memengaruhi kemampuan adalah tubuh jasmani, roh primordial, jalan, keterampilan, dan seni ilahi. Zihuali, tubuh jasmanimu dan tubuhku sama-sama lebih kuat darinya. Roh primordialmu lebih kuat dariku, jadi secara alami juga lebih kuat darinya. Mengenai jalur, keterampilan, dan seni ilahi, keterampilan pisaumu telah dipelajari dari pisau ilahi Luo Wushuang dan kau mempelajari teknik iblis dari iblis sejati Furi Luo. Kau terampil di kedua sisi, jadi mungkinkah jalur, keterampilan, dan seni ilahimu lebih lemah? Dia bahkan belum berhasil mengolah tubuh dewa sejati, jadi seberapa tinggi kemampuannya. Kepercayaan diri Zihuali tiba-tiba kembali, dan pikirannya pun menjadi lebih tenang. Ia tersenyum dan berkata, terkadang, seorang praktisi seni dewa perlu memiliki guru yang baik dan teman yang membantu. Jiang Yi, kaulah teman yang membantuku.
Setelah mendengar perkataan Jiang Yi, dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kerangka berpikirnya secara tidak sadar kembali ke puncaknya. Kemampuannya meningkat pesat setelah dia memperoleh tubuh jasmani dan roh primordial seorang dewa muda sejati. Meskipun keterampilan pisaunya belum mencapai taraf jalan, dia tidak takut terhadap siapapun di dunia meja pasir dalam hal kemampuan. Keunggulannya adalah tubuh jasmaninya yang merupakan dewa muda sejati, dan dalam hal ini, ia jelas melampaui Qin Mu. Ini akan memberinya keunggulan dalam hal kecepatan, kekuatan, reaksi, dan tenaga. Keunggulan kedua adalah roh primordialnya sendiri yang sama kuatnya dengan roh dewa muda sejati. Meskipun seorang praktisi seni dewa dari alam 7 bintang tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh roh primordialnya, penggunaan yang tepat sering kali menjadi hal yang membawa pada kemenangan. Zihuali memiliki dua guru, Luo Wushuang dan Furi Luo. Yang terakhir adalah kata iblis, dan itu berarti Vajra. Roh primordial Furi Luo sangat kuat, dan dia telah mempelajari beberapa teknik untuk meningkatkannya ke tingkat berikutnya. Berdasarkan itu, dia yakin bahwa Qin Mu tidak akan sebanding dengannya. Keunggulan ketiga adalah keterampilan pisaunya dan pisau iblis. Itu adalah senjata rohnya yang ditempa sendiri oleh Luo Wushuang. Keterampilan pisaunya juga diajarkan olehnya, dan agar mencapai titik ekstrim, gurunya telah bekerja selama hampir 40.000 tahun. Kelemahannya adalah kerangka berpikirnya, tetapi itu tidak banyak mempengaruhi kemampuannya. Keadaan pikirannya yang lebih rendah dibandingkan dengan Qin Mu tidak akan pernah menjadi faktor penentu kemenangan atau kekalahan di antara mereka. Jiang Yi tersenyum, senang. Kemampuanmu bahkan lebih tinggi dariku. Hanya saja kamu terpengaruh oleh kata-katanya setelah secara tidak sadar jatuh ke dalam perangkapnya. Zihuali juga tersenyum. Dengan teman seperti itu, apalagi yang bisa dia minta? Yang jadi masalah buat sahabat setia, satu aja udah cukup. Qin Mu sedikit mengernyit. Zihuali saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi sekarang bahkan Jiang Yi telah datang. Dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Tiba-tiba, Sang Hua menjulurkan kepalanya, kepang rambutnya berkibar di bawahnya. Dia kemudian melambaikan tangan dengan penuh semangat padanya. Orang yang mengirik gandum, jangan khawatir, aku di sini. Apakah hanya kita di sini? Di mana kakak senior Yu He, kakak senior Su Yao, dan kakak senior Huang Yue? Apakah mereka tewas dalam pertempuran? Begitu dia berbicara, Yu He berjalan keluar dengan ekspresi tidak berdaya. Su Yao juga mengerutkan kening dan mengikutinya dari belakang. Kakak senior Yu He, kakak senior Su Yao, apa yang kalian sembunyikan di gunung? Kita berempat, jadi lebih dari cukup untuk menghadapi mereka berdua. Kakak senior Huang Yue, apakah dia juga bersembunyi di gunung bersama kalian? Ekspresi Yu He menjadi semakin tidak berdaya, dan alis Su Yao pun semakin berkerut. Mereka berdua bersembunyi di kegelapan, siap membunuh Jiang Yi dan Zihuali. Namun, begitu mereka dipanggil oleh gadis itu, mereka tidak punya pilihan selain keluar. Ini membuat mereka tampak seperti orang yang tidak adil dan terhormat. Aku sudah lama menemukan kalian berdua karena kalian tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di hati kalian. Sedangkan untuk Huang Yue, aku sudah membunuhnya dengan pisauku, kata Zihuali acuh tak acuh. Adik perempuan Sang Hua, kami baru saja melihat mayat adik perempuan Huang Yue. Adapun yang lainnya, mereka semua juga sudah mati. Hanya kami yang tersisa. Mereka meninggal dengan kematian yang mulia setelah melawan begitu banyak iblis. Mereka mengorbankan diri mereka untuk membawa iblis bersama mereka, karena itu kami sekarang memiliki keunggulan jumlah, kata Yu He. Dia merasa tidak berdaya saat memikirkan putri kecil Dewa Sang Ye. Sang Hua sebenarnya telah menunjukkan tempat persembunyian mereka dan membuat rencana mereka sama sekali tidak berguna. Selain itu, meskipun mereka tampak lebih banyak jumlahnya daripada musuh, itu tidak banyak gunanya. Kemampuan Sang Hua rendah, dan dia bahkan belum lulus ujian pagoda penindasan dewa. Tanpa bakat dewa sejati, dia sama sekali tidak berguna. Yu He hampir yakin bahwa Sang Hua telah bersembunyi setelah memasuki medan perang. Gadis suci ini belum pernah bertemu musuh, itulah sebabnya dia mampu bertahan hidup selama ini. Qin Mu juga seorang pemuda yang hanya tahu cara menempa. Dia bertindak gegabah dan terus menempa sendiri sebelum mereka memasuki dunia meja pasir. Dia tidak berkomunikasi dengan rekan-rekannya atau bahkan mengamati musuh. Alasan mengapa Qin Mu selamat kemungkinan besar karena dia juga bajingan yang beruntung seperti Sang Hua. Para ahli iblis yang datang untuk membunuhnya mungkin dicegat oleh para ahli muda dari Kaisar Langit tertinggi dalam perjalanan. Mereka bertarung sampai mati, dan sebagai hasilnya, pemuda penempa itu mampu hidup. Dalam hati Yu He, bahkan dengan Qin Mu dan Sang Hua, tidak ada bedanya dengan tidak memiliki bantuan.
Untuk mengalahkan Zhehuali dan Jiang Yi, dia hanya bisa mengandalkan Su Yao. Semoga kedua orang bodoh ini tidak membuat masalah, pikirnya dalam hati. Hanya saja dengan hanya dia dan Su Yao, dia tidak yakin mereka dapat mengalahkan Zhehuali dan Jiang Yi. Su Yao menatap Qinmu, mengerutkan kening. Dia tersenyum hangat, kakak senior Qin yang mengirik gandum, kamu tidak menempa lagi. Qinmu tersenyum kepada mereka berdua untuk memberi tanda terima kasih, dan senyum di wajah Yu He pun menghilang. Su Yao juga berpura-pura tidak melihat apapun. Di sisi lain, Sang Hua bergegas menghampiri dengan gembira dan bertanya, apakah pedangmu sudah jadi? Qinmu mengangguk dan tersenyum hangat padanya. Saudari Hua, pedangnya sudah jadi. Matanya berbinar. Bagaimana dayanya? Baru saja, Zhehuali berkata bahwa gurunya meminta dia untuk memperlihatkan keterampilan pedangnya kepadaku, jadi aku masih belum sempat menguji pedangku. Aku tidak tahu seperti apa kekuatannya. Keduanya lalu berbisik-bisik tentang cara menguji pedang. Yu He tahu bahwa dia sedang menghadapi musuh terbesarnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pikirannya, tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Tatapannya tertuju pada Jiang Yi dan Zhehuali, dan dia berkata dengan suara rendah, adik muda Su Yao, kalian akan berhadapan dengan Jiang Yi sementara aku akan berhadapan dengan Zhehuali. Aku rasa aku tidak bisa mengalahkannya, tetapi luka Jiang Yi lebih parah, jadi cepat singkirkan dia dan datanglah untuk membantuku. Su Yao menarik napas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior, jangan khawatir, serahkan Jiang Yi padaku. Tatapan mata Zhehuali berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, kakak senior Jiang Yi, apakah kamu memilih yang kuat atau yang lemah? Menggunakan yang lemah untuk menghentikan yang kuat dan menggunakan yang kuat untuk menyerang yang lemah, inilah seni perang. Jiang Yi tertawa, dan kepahlawanannya membumbung tinggi. Aku akan menghentikan yang kuat dan kau akan membunuh yang lemah. Nanti, kita bersaudara bisa bekerja sama untuk meraih kemenangan. Zhehuali tampak sedih. Luka-lukamu sangat parah, kau bisa mati. Jangan remehkan aku. Aku belajar dari iblis sejati sumo dan belum melakukan pengorbanan iblis surgawi. Jiang Yi tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, aku akan hidup. Dia melangkah menuju Qinmu. Yu He dan Su Yao tercengang. Jiang Yi sudah jelas berkata bahwa dia akan menghentikan yang kuat dan membiarkan Zhehuali membunuh yang lemah, jadi mengapa dia malah berjalan ke arah Qinmu? Mungkinkah iblis menjadi gila dan mengira Qinmu kuat sementara mereka lemah? Hati-hati dengan tipuan, bisik Yu He pelan. Su Yao mengangguk dan menatap Zhehuali yang berjalan mendekat. Di sisi lain, Qinmu menatap Jiang Yi dan sedikit mengernyit. Saudari Hua, tunggu sebentar, biarkan aku menguji pedangku. Sang Hua melangkah mundur, dan Qinmu mengetukkan jarinya di tengah alisnya. Peluru pedang melayang ke atas, mendekati dahinya. Tiba-tiba, suara Furiluo datang dari luar angkasa dan bergema di seluruh dunia meja pasir. Kita telah kalah. Serahkan Kotali, pegang tanganmu. Tidak peduli apakah itu di dalam atau di luar dunia meja pasir, semua orang tercengang. Bahkan para dewa dari Kaisar Langit Tertinggi pun tidak dapat menahan rasa terkejut dan gembira. Ekspresi Jiang Yi dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia mengangkat kepalanya untuk berteriak, aku belum mati, jadi mengapa kamu mengatakan kita telah kalah? Furiluo, aku tidak akan menerima perintahmu. Di luar angkasa, wajah besar Furiluo menutupi langit dan menatapnya dengan dingin. Bocah, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Sumo, tempatkan muridmu di tempatnya dan buat dia cepat mengakui kekalahan sehingga dia bisa keluar. Iblis sejati Sumo mengerutkan kening dan berkata, Jiang Yi, kita dianggap kalah di babak ini. Akui kekalahan dengan Zhehuali. Jiang Yi tidak dapat menahan amarahnya dan berteriak, begitu banyak saudara yang telah mati untuk merebut kota Li dan kau membuatku pergi seperti ini. Tuan, kau mungkin bersedia, tetapi aku tidak. Sumo tidak berdaya dan berkata kepada Furiluo, kakak senior, aku tahu kebijaksanaanmu tidak ada bandingannya, tetapi tidak baik untuk mengakui kekalahan seperti ini dan membuang kota Li, kan? Furiluo menatapnya dengan dingin. Membuang kota Li jauh lebih baik daripada membuang nyawa murid-murid kita. Kita sudah kalah dalam pertempuran ini. Pengorbanan iblis surgawi. Jiang Yi mendesis, dan seluruh kultivasinya meledak. Seketika, lautan darah di dunia meja pasir mendidih. Mayat-mayat membusuk yang tak terhitung jumlahnya menumpuk untuk membentuk altar pengorbanan besar yang terbuat dari daging dan darah. Jiang Yi berdiri di atasnya sebelum menyerbu Qinmu sambil berteriak dengan tegas, aku tidak akan mati, iblis tidak akan kalah. Cahaya pedang menerobos udara, mengejutkan semua penonton. Cahaya itu menembus lautan darah dan melesat menembus jantung alis iblis muda itu. Cahaya pedang itu menutupi langit sejauh 10 mil.
Kinmu menurunkan jari pedangnya dari tengah alisnya, dan cahaya pedang menyusut kembali menjadi peluru pedang yang terbang kembali. Zhehuali, jurus ini disebut pembukaan bencana, katanya acuh tak acuh. Zhehuali, kau bisa membawa mayat ini kembali agar gurumu bisa melihat keahlian pedangku. Zhehuali menatap mayat yang jatuh dari altar pengorbanan. Kebencian di matanya meledak, dan dua aliran air mata berdarah mengalir di pipinya. Auranya tiba-tiba menjadi ganas juga. Rambutnya terangkat ke atas karena marah, dan dia tidak bisa berhenti berteriak. Mengaku kalah. Suara dingin Furiluo terdengar dari luar angkasa. Kau tidak sebanding dengan mereka berempat. Zhehuali berteriak keras dan melangkah maju ke arah Kinmu. Mengaku kalah. Dari balik langit, suara Furiluo menggelegar seperti guntur. Keterampilanmu menggunakan pisau sangat rapi, tepat, dan penuh perhitungan. Namun, kerangka berpikirmu sudah kacau, jadi kau akan kalah cepat dan mati lebih cepat lagi. Teman-teman dekatmu sudah mati jadi kau harus membalas dendam untuk mereka. Jika kau tidak membalas dendam dan menyerahkan hidupmu begitu saja, kau tidak lebih dari seorang pria kasar. Ekspresi Zhehuali berubah, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pisaunya dengan tangan kirinya. Di luar dunia meja pasir, Furiluo mengerutkan kening, tetapi dia tidak bergerak untuk menghentikan Zhehuali yang berada di dunia meja pasir. Tanah itu diciptakan olehnya dan Saint Woodcutter, jadi jika dia ikut campur, Saint Woodcutter di sisi lain juga akan ikut campur. Jika itu terjadi, segalanya akan menjadi kacau balau, dan dia tidak bisa memastikan keberhasilannya. Saint Woodcutter telah dipanggil dari dunia lain sebelumnya dan mengacaukan rencana dan rencananya, sehingga dia lengah. Itulah sebabnya dia hanya bisa memasang taruhan seperti itu. Dia tidak boleh melanggar aturan yang dia buat sendiri, atau dia mungkin akan kehilangan segalanya. Dia butuh waktu. Meskipun dia mengagumi Zhehuali dan pemuda itu memiliki gurunya sendiri, dia juga menganggapnya sebagai penerusnya. Namun, demi tujuan besar ras iblis, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan kehilangannya, tidak peduli seberapa dia mengagumi pemuda itu. Sudut mata Zhehuali berkedut, dan mata iblis di gagang pisau iblis itu menjadi semakin asing. Namun, tempat yang ditatapnya bukanlah Kinmu, melainkan lengan kanan Zhehuali. Zhehuali mengangkatnya bersama pisaunya. Kinmu benar, dia tidak bisa melakukan teknik pisau Luo Wushuang dengan sempurna. Jika dia ingin melakukannya, dia harus memotong lengan kanannya, jika tidak, itu akan menjadi beban baginya. Motifnya ketika datang ke batas bawah adalah untuk menemukan cara memegang pisau di kedua tangan. Dia ingin keterampilan pisaunya memasuki jalan dan keluar dari bayang-bayang Luo Wushuang. Saat itu, pedang Kinmu sangat menakjubkan, dan dia merasa bahwa bahkan dia sendiri tidak akan mampu menghindarinya. Hanya dengan lengan yang patah, dia dapat melepaskan keterampilan pisau Luo Wushuang sepenuhnya. Namun, jika dia memotong lengannya, dia tidak akan pernah bisa keluar dari keterampilan pisau Luo Wushuang dan tidak akan pernah menemukan jalur pisaunya sendiri. Ini sama saja dengan memotong jalurnya sendiri. Wajah Zhehuali memancarkan banyak emosi. Kemudian, cahaya pisau itu menebas tanah. Saya kalah. Dia jatuh dan berlutut di tanah. Namun, dia tidak berlutut di hadapan Kinmu atau Yu He dan yang lainnya. Tidak, dia berlutut di hadapan mayat Jiang Yi. Zhehuali membungkuk dan berdiri. Ia mengangkat mayat Jiang Yi dan menoleh. Aku sudah melihat keterampilan pedangmu, tetapi aku tidak akan membiarkan tuanku melihatnya karena aku ingin membunuhmu secara langsung dan membalas dendam untuk sahabatku. Kinmu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika hari itu tiba, aku akan mati tanpa penyesalan. Zhehuali melangkah ke arah dinding api. Pisau iblisnya terbang dan menebasnya, membuka jalan keluar. Zhehuali menggendong Jiang Yi keluar, dan tubuh mereka menghilang. Sudut mata Kinmu berkedut, tindakan Zhehuali membuatnya sedikit gelisah. Zhehuali tidak kalah dengan Kinmu, dan keterampilan pisau yang digunakan untuk membelah lautan api sangat luar biasa. Tubuh jasmani, kekuatan sihir, roh primordial, dan bahkan keterampilan pisaunya yang menunjukkan pencapaiannya dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi semuanya tidak kalah dengan Kinmu. Tubuh jasmaninya bahkan jauh lebih unggul. Zhehuali sekarang seperti Kinmu setelah kaisar manusia leluhur pertama memberinya pukulan yang kejam. Dia berada di ambang kehancuran dan transformasi. Jika dia keluar, setelah menemukan jalannya sendiri, dia akan seperti Kinmu yang telah menemukan bentuk pertama pedang bencana miliknya. Dia juga akan menemukan keterampilan pisaunya dan keluar dari keterampilan pisau Luo Wushuang dalam usahanya untuk membalas dendam. Ketika dia berbalik untuk berjalan keluar melewati dinding api, jika aku mengarahkan pedang padanya, aku bisa menyingkirkannya. Jika itu kakek cacat, dia pasti akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun.
Wajah Kinmu berubah antara cerah dan gelap. Di luar dunia meja pasir, Dewa Harimau Hitam menangkap ekspresinya dan segera menjadi bersemangat. Tuanku, tuanku, apakah Anda melihatnya? Sudut mata bocah ini sering berkedut dan ekspresinya terus berubah drastis, berkedip-kedip antara cerah dan gelap. Dia bahkan terkadang berteriak keheranan. Kerangka pikirannya jelas tidak baik. Saint Woodcutter menatapnya, dan ekspresi Dewa Harimau Hitam berubah. Dia buru-buru menutup telinganya. Saint Woodcutter mengulurkan telapak tangannya dan menangkap gagang kapak dewa. Pada saat yang sama, Furiluo mengulurkan tangannya untuk memegang tombak iblisnya. Keduanya mengeluarkan senjata mereka. Kinmu yang berada di dunia meja pasir segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ruang mulai runtuh dari tempat kapak dan tombak bersilangan. Segala sesuatu terus menyusut, menelan gunung-gunung yang megah. Cepat, pergi. Kinmu menarik Sang Hua tanpa penjelasan apapun dan rune-rune indah muncul di sekelilingnya. Rune-rune itu berputar-putar saat dia berkata, "Kakak senior Yu He, kakak senior Su Yao, cepatlah datang kepadaku." Yu He dan Su Yao masih berdiri linglung dan menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka tampaknya belum sadar kembali. Ruang yang runtuh itu perlahan-lahan mendekati mereka, dan Kinmu menggertakkan giginya saat ia menggunakan seni teleportasi ilahinya. Dengan sekejap, ia menghilang bersama Sang Hua. Baru kemudian Yu He dan Su Yao tersadar dan menoleh untuk melihat. Ekspresi mereka berubah drastis, dan Yu He berteriak, "Adik Su Yao, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan tembok api dan keluar dari tempat ini." Kecepatan mereka sangat cepat, tetapi ketika mereka mengangkat kaki, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan bahayanya. Mereka sangat cepat dan bahkan melampaui kecepatan suara. Mereka lebih cepat daripada Kinmu yang berlari dengan kecepatan penuh, tetapi kecepatan ruang yang runtuh bahkan lebih besar. Dinding api itu jelas berada tepat di depan mereka, namun secepat apapun mereka berlari, mereka tidak dapat mendekatinya. Bukan hanya itu saja, jaraknya pun semakin melebar dan mereka semakin dekat ke ruang yang runtuh itu. Keringat dingin membasahi dahi Yu He dan Su Yao. Di dalam ruang yang runtuh itu tersembunyi kekuatan benturan antara kapak suci Saint Woodcutter dan tombak iblis Furiluo. Kekuatan ini telah menciptakan dunia meja pasir sebelumnya, mengubah alun-alun yang berukuran 100 meter kali 150 meter menjadi dunia luas dengan pegunungan sepanjang 1000 mil. Runtuhnya dunia itu pasti akan melepaskan kekuatan yang dihasilkan oleh benturan kapak dewa dan tombak iblis. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh praktisi seni ilahi dari alam 7 bintang. Mereka kemungkinan besar akan menguap hingga tidak ada yang tersisa, bahkan jiwa mereka. Mungkinkah Kinmu yang baru saja memanggil kita ingin membawa kita keluar? Baru sekarang mereka mulai menyesal. Mereka tercengang oleh cahaya pedang Kinmu dan menjadi linglung, jadi mereka tidak mendengar apa yang ingin dia katakan setelah itu. Ketika mereka sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di dekat mereka, dan Kinmu tiba-tiba muncul di samping mereka. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar mereka dan meledak dengan cahaya. Yu He dan Su Yao merasakan dunia berputar untuk waktu yang lama. Ketika mereka akhirnya menginjak tanah, mereka membuka mata untuk melihat dan menyadari bahwa mereka telah keluar dari alun-alun. "Minggir!" teriak Kinmu dan berlari ke depan. Bersembunyi di balik istana besar, Yu He dan Su Yao buru-buru mengikutinya ke tempat Sang Hua bersembunyi. Ketika mereka berempat bertemu kembali, Kinmu berjongkok, menutup matanya, membuka mulutnya, dan menutup telinganya. Sang Hua segera melakukan hal yang sama setelah melihat tindakannya. Sebelum Yu He dan Su Yao sempat berpikir untuk melakukan hal yang sama, gelombang mengerikan meledak dari tengah alun-alun dan cahaya yang sangat terang bersinar. Dalam sekejap, mereka menjadi buta, dan ketika mereka menutup mata, 2 garis air mata berdarah mengalir di wajah mereka. Kemudian, gelombang yang terbentuk akibat runtuhnya ruang angkasa itu menerjang mereka. Tubuh Yu He dan Su Yao ditarik semakin lama seperti mie. Suara-suara mengerikan terdengar sesaat sebelum telinga mereka tidak dapat mendengar apapun. Anehnya, suasana menjadi sunyi. Darah hangat mulai mengalir keluar dari telinga mereka. Di atas istana besar, para dewa kaisar langit tertinggi melepaskan kekuatan dewa mereka dan membangun dinding cahaya ilahi, menghalangi energi yang meledak dari ruang yang runtuh. Meski begitu, kedua pemuda itu tersiksa dengan sangat parah. Di sisi lain, Kinmu dan Sang Hua yang berjongkok tidak terlalu terpengaruh. Setelah cahaya menghilang dan gelombang menghilang di kejauhan, mereka berdua menutup mulut dan membuka mata. Yu He dan Su Yao jatuh terduduk di tanah dengan keras dan terkapar tak bergerak. Saat mereka bangun, wajah mereka berdua berlumuran darah. Mereka berdua tidak dapat mendengar atau melihat apapun.
Kakak perempuan dan kakak laki-laki masih terlalu muda dan belum pernah mengalami hal seperti ini. Kinmu menggelengkan kepalanya dan melangkah maju untuk memeriksa mereka berdua. Aku pernah mengalami hal serupa sebelumnya dan tahu apa yang akan terjadi jika aku berada di dekat tempat dewa dan iblis bertarung. Mereka tidak terluka parah. Aku akan membuatkan obat untuk mereka nanti agar selaput mata dan gendang telinga mereka tumbuh kembali. Sang Hua khawatir. Apa yang terjadi? Selaput mata mereka terbakar dan gendang telinga mereka robek. Itu bukan masalah besar. Kinmu membolak-balik tas taotinya untuk mencari bahan obat. Jika mata mereka meledak dan tulang-tulang di telinga mereka patah, aku tidak akan bisa menyembuhkannya. Pada saat itu, bahkan otaknya akan terbakar habis. Selaput mata mereka tidak terbakar sepenuhnya dan gendang telinga mereka hanya memiliki lubang kecil yang ditusuk, sehingga mereka masih bisa tumbuh kembali. Tubuh fisik kakak senior Yuhe dan kakak senior Su Yao memang kuat, lebih kuat dariku. Kalau aku, selaput mataku pasti sudah terbakar habis. Sang Hua menjulurkan lidahnya dan melihat sekeliling. Dia melihat hampir setengah dari bangunan di kota Li hancur. Di mana-mana ada rumah dan paviliun yang runtuh. Banyak setan telah jatuh ke lantai dan berguling-guling di tanah karena kesakitan yang luar biasa. Furiluo mencabut tombak iblisnya dan ketiga wajahnya berteriak serempak. Kita harus selalu menghormati taruhan. Semua iblis, dengarkan dan tinggalkan kota ini. Adik muda Sumo, bawa semua orang keluar dari kota Li. Para dewa iblis menerima perintah mereka dan menahan iblis mereka sendiri sebagai persiapan untuk mundur. Guru surgawi, hari ini bukan hari yang baik untuk bertarung denganmu. Kita lanjutkan lain hari. Tidak masalah, tidak masalah. Furiluo melompat turun dari istana dan memimpin semua orang untuk pergi. Kinmu saat itu sedang meracik pil untuk mengobati luka Yuhe dan Su Yao. Ketika dia melihat Furiluo berjalan keluar dari sudut matanya, dia buru-buru menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Dia melihat bagian belakang kepala Furiluo berambut keriting tebal dan tidak memiliki wajah keempat. Sebaliknya, ada dua telinga yang tajam di sana, dan sangat lurus. Dia hanya memiliki 3 wajah. Seperti itu, Kinmu menyelesaikan salah satu pertanyaan yang menggerogoti hatinya. Sejak dia melihat Furiluo, dia ingin tahu berapa banyak wajah yang dimiliki iblis. Dia terus memikirkannya dan akhirnya mendapatkan jawabannya. Furiluo merasakan tatapannya dan memutar lehernya untuk memperlihatkan wajah yang tersenyum. Dia berkata dengan santai, namamu Kinmu. Pandai besi Kinmu. Pemuda itu hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah sosok melintas di hadapannya dan Saint Woodcutter muncul di depannya, menghalangi pandangan Furiluo. Kinmu masih menjulurkan kepalanya dari belakang dan berkata sambil tersenyum. Ya, namaku Kinmu. Aku memberi penghormatan kepada Dewa Iblis Vajra. Kau mengerti bahasa iblis. Furiluo memang berarti Vajra. Furiluo mengangguk dan berkata dengan makna yang dalam, kau dan aku ditakdirkan, jadi kita akan bertemu lagi. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Zehuali, ikuti aku.